kemudian kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Niscaya engkau akan mendapatkan kebaikan sejumlah bintang yang kau lihat di langit. Luar biasa. Nah, kita apakah bisa melihat keindahan lautan itu? Jadi ketika kita melihat lautan yang ombaknya bergemuruh menerpa batu-batu dan suaranya berkumandang ke seluruh ufuk di lingkungan kita, maka seharusnya kita mengatakan seperti tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, sehingga kita akan mendapatkan sejumlah kebaikan yang dimiliki oleh laut itu. Salah satu kebaikannya apa? Ngasih kita ikan tadi itu loh. Tapi jarang ada orang yang tahu itu semua. Kenapa? Karena tidak berpikir. Maka seni Islam itu disebut seni berpikir dan seni zikir. Yang menimbulkan mikir dan pikir, itulah seni Islam, hakikat Islam. Jarang ada orang yang melihat bulan di langit itu dengan pengucapan tadi. Yang ada tuh, wahai bulan, kirimkan salamku kepadanya. Salam itu nggak nyampe-nyampe, karena bulan itu tidak bertugas sebagai papas. Gitu. Tapi harus kita ucapkan itu tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila, maka kita akan mendapatkan keindahan sejumlah kebaikan yang dimiliki oleh bulan itu. Nah, sekarang kita mulai mencoba. Kita akan melihat keindahan yang ada di lingkungan kita ini. Saya ambil pohon pisang saja tuh yang ada di sebelah sana ya. Bagaimana kita menyimpulkan bahwa pohon itu indah sekali. Nah, di dalam seni rupa, biasanya keindahan itu diciptakan oleh dua hal. Pertama, warna. Nah, kalau dalam masakan itu rasa. Nah, kita lihat pohon pisang itu ya, pohon pisang sebagai contoh itu. Nah, untuk melihat itu, maka kita membuktikannya itu pertama-tama kita cabut dulu pohon itu. Kita cabut dan ada akarnya itu. Nah, sebelum itu kita lihat dulu pohon pisang itu, di atasnya ada daun-daun yang warnanya hijau. Hijau di bawah beda dengan di atasnya. Mungkin agak kecoklatan. Di atasnya mendekati kuning dan di atasnya tambah pucat. Jadi di dalam satu pohon itu saja sudah ada warna-warna hijau yang beraneka. Belum lagi pohon kelapa. Pohon kelapa punya warna-warna hijau, beda dengan daun di daun pisang. Sebelah sana lagi ada lagi misalnya pohon mangrove, punya warna hijaunya, tapi beda dengan hijaunya pisang. Nah, kita lihat untuk membuktikan dalam dunia seni rupa bahwa satu karya itu warnanya hijau, itu dibikin oleh bahannya itu cat. Jadi bisa hijau itu kemungkinan biru kombinasi kuning, jadilah warna hijau. Kalau pink mungkin putih mencampur dengan merah, maka jadilah pink. Nah, kita lihat apakah di akar itu ada bahan-bahan cat, apalagi cat mawine atau cat meris. Ternyata tidak ada. Tapi ke atasnya itu ada warna hijau. Satu, kita tidak bisa membuktikannya. Dan yang kedua, pisang itu rasanya enak, manis. Dan pisang-pisang yang berada di pohon yang berbeda-beda itu rasanya pasti beda-beda. Dan anehnya masing-masing punya keunikan. Yang paling enak itu mungkin konon pisang tanduk. Itu enak. Pisangnya enak, tetapi punya kelemahan. Daunnya itu tidak ada yang mulus itu, pasti hancur lebur oleh angin gitu. Jadi nggak usah dipakai. Tapi itu pohon kelutuk, jauh kelutuk atau jauh pohon pisang batu, yang mana ada orang yang mau memakan yang itu, kecuali untuk rujak. Itu daunnya itu mulus keseluruhan,
diterpa angin pun tidak mensobek, sehingga daun pisang yang paling bagus itu daun pisang klutuk. Nah, sekarang pisangnya itu saja sudah beraneka rasa manisnya. Pisang Ambon dengan pisang raja, raja sereh, raja bulu. Kemudian pisang mole. Belum lagi pisang-pisang yang lain, raja Palembang. Itu beda-beda manisnya. Nah, biasanya untuk membuktikan rasa, maka biasanya ibu di dapur itu mencampur-campur dengan apa? Dengan bumbu. Jadi untuk memperoleh warna manis seperti ini, maka kombinasinya gula ini dengan ini. Manis kepahit-pahitan, ya tinggal aja campur aja. Gula merah campur kopi dikit. Kalau ingin pedas, ya dikasih lagi ya. Capek itu, maka pedas. Nah, jadi rasa itu dihasilkan dari kombinasi bumbu. Nah, di dalam pohon pisang itu, di bawah itu apakah ada bumbu? Ternyata tidak ada. Nah, terus bagaimana bisa menghasilkan warna hijau, warna kuning untuk daun yang lain, dan rasa manis yang berbeda-beda? Belum lagi asam, asam kawak, asam keranji, dan lain-lain. Nah, ternyata kita tidak menemukan bahan cat, apalagi bumbu. Tetapi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa seluruhnya itu yusqa bima'in wahidin, hanya dituangi satu jenis air, yaitu air jernih. Air inilah yang menimbulkan aneka warna, dan dia pula yang menyebabkan hadirnya beragam-ragam rasa. Hanya satu air, sehingga menimbulkan pertanyaan, betapa indahnya itu karya cipta itu, siapakah seniman pembuatnya itu? Tentulah jawaban kita, dialah sang seniman agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu di situ barulah kita bisa merenung, tetapi tidak ada yang bisa merenung kecuali siapa? Yang bisa berpikir dan berpikir. Pada jam 3 pagi Rasulullah bangun menangis. Kemudian Bilal bertanya, ya Rasulullah, gerangan apa yang menyebabkan Anda menangis? Rasulullah menjawab, barusan aku mendapatkan ayat yang turun kepadaku. Di situ ayat itu perintah supaya kita berpikir dan berpikir. Tetapi sedikit sekali umatku yang bisa berpikir dan berpikir. Itulah maka dia menangis. Ayatnya apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi itu sungguh ada tanda-tanda bagi ulul albab. Artinya yang berpikir dalam. Ulul albab itu allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ulul albab itu yang dalam ilmunya, yang selalu berpikir dan berpikir, dan akhirnya menyimpulkan dengan kata-kata rabbana ma khalaqta hadza batila. Tapi tidak ada lain sia-sia apa yang kau ciptakan ini. Maksud Engkau, hindarkanlah kami dari api neraka. Nah, yang mengatakan begitu tuh, itu ulul albab itu. Tidak ada ibu-ibu pergi ke pasar belanja pisang, dilihatlah pisang, ya Allah, alangkah indahnya. Dari mana warna ini wujudnya? Saya kalau ada pisang goreng di pinggir jalan, berhenti ke mobil. Saya beli pisang goreng. Selamanya saya tidak berpikir, ya Allah, alangkah manisnya di pisang goreng ini. Bagaimana mungkin gulanya pakai gula apa itu? Tidak pernah. Kenapa? Karena kita bukan ulul albab. Mana ada ibu-ibu ke pasar berpikir, merenung, di daun-daun padang hijau, hijau ke kuning-kuningan, kuning ke coklatan, coklat ke hitam-hitaman. Bagaimana ini? Cara moles-molesnya dengan apa? Oh, tidak ada. Karena bukan ulul albab.
Nah itulah makanya kita sering-sering pergi, kita buktikan keindahan ini. Belum lagi Talukuh ini ngandung keindahan yang luar biasa. Belum lagi pasir, belum lagi yang lain-lain itu. Nah itulah satu